warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarianti, CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala SDN 038 Kiara Condong, yaitu Ibu Cucu Kusmiati, SPD MSI. Selaku pimpinan di sini, saya akan mewawancari beliau untuk mendalami bagaimana beliau berperan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan jika mengalami dilema etika. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya, selamat sore Ibu ya. Mohon maaf Ibu, waktunya Fajar ganggu karena di sini Fajar bertujuan untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baiklah Ibu, untuk mempersingkat waktu, Fajar mulai saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan wawancara yang akan Fajar ajukan di sini ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik. Dalam setiap mengambil keputusan, kita itu harus mempelajari terlebih dahulu ya, serta memahami apa yang menjadi permasalahan tadi disebutkan dengan dilema etika atau moral ya, etika moral. Nah, kita harus memahami dulu itu masalahnya seperti apa ya. Setelah diketahui, karena ini merupakan dua hal masalah yang sering dialami ya, di luar maupun di dalam ya, mengenai dilema etika dan bujukan moral ini ya, sehingga harus kita mengetahui dulu permasalahannya apa, lalu kita akan bisa mengambil keputusannya gitu ya. Karena di dilema etika ini merupakan sebuah situasi ya, itu merupakan sebuah situasi di mana kedua-duanya benar namun bertentangan di dalam pengambilan keputusan. Dan yang kesatu juga bujukan moral. Yang bujukan moral itu juga sama, situasi di mana seseorang itu pada keputusan yang benar atau salah. Ya, jadi harus benar-benar mengetahui dulu bagaimana untuk mengambil keputusannya. Nomor 2 Bu, sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dalam pengambilan keputusan itu kita juga harus mengetahui gitu ya. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan di dalam mengambil kebijakan atau keputusan, bahwa kita harus mengenali dulu permasalahannya apa, situasinya bagaimana, apakah nilai-nilainya itu saling bertentangan atau tidak gitu ya. Lalu menentukan siapa saja yang terlibat di dalam situasi ini gitu ya. Nah, setelah mengumpulkan data atau fakta, kita baru bisa mengambil keputusan di dalam situasi itu. Ibu tadi kan mengatakan bahwa ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan. Nah, menurut Ibu sendiri langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya. Jadi tadi langkah-langkah yang sudah kita lakukan ya, kan tadi kita harus semuanya berbasis data ya, apa permasalahannya kita tuliskan, kita lihat analisisnya gitu ya. Kita bisa juga berdiskusi dengan guru yang lain untuk menganalisis suatu kebijakan dalam mengambil keputusan itu. Yang tadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambil keputusan dilema etika itu kan misalnya ada tiga prinsip ya. Misalnya di resolusi itu kita berpikir nih bahwa prinsip resolusi yang berpikiran berbasis hasil akhir gitu ya, atau juga kita berorientasi pada aturan-aturan yang benar serta mengutamakan rasa kepedulian terhadap sesama.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal atau tantangan biasanya kita berhadapan dengan perbedaan atau pendapat gitu ya. Tetapi perbedaan pendapat itu kita semua rangkum dulu ya, sehingga akan menjadi satu kesepakatan untuk mencapai atau menentukan keputusan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika ya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Kita harus melihat dulu bagaimana permasalahannya itu, apakah permasalahannya itu ringan atau berat. Kalau kita menghadapi dalam kasus ringan, kita bisa langsung menyelesaikannya ya secara satu tahapan. Apabila kasus itu merasa dianggap berat, maka kita buatlah jadwal ya, jadwal untuk kita menyelesaikan kan satu langkah pertemuan seperti apa, dua langkah pertemuan seperti apa. Nah, ketiga kalinya itu yang menentukan suatu kebijakan gitu ya. Jadi apabila masalahnya besar, berarti kita akan sesuai prosedur dengan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Jadi bagaimana kasusnya ya Bu? Iya, jadi harus sesuai prosedur atau tidak gitu ya. Jadi tidak harus selalu setiap kasus itu langsung diselesaikan. Iya. Baik Ibu, ada dua pertanyaan lagi, yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Pada kasus dilema etika, kita jalinlah komunikasi yang humanis dengan beberapa guru ya, karena masukan dari guru-guru itu sangat bermanfaat. Kita mengadakan berdiskusi kecil gitu ya, apa sih yang menjadi permasalahannya, ini seperti apa, maka daya dukung dari guru juga sangat berpengaruh. Satu pertanyaan lagi Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari sebuah pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pengalaman saya dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika yang sangat bervariasi permasalahannya gitu ya. Artinya kita bisa mengenal lebih banyak lagi masalah-masalah yang akan muncul. Oh, masalah ternyata yang tidak terpikirkan oleh kita, masalah ringan ini bisa saja menjadi masalah yang besar gitu ya kan, dalam dilema etika atau dengan kebijakan moral ya. Nah, seperti itu kan kasus itu selalu ada dalam lingkungan kita gitu ya. Jadi kalau lebih banyak itu pengalaman kita akan lebih banyak lagi ya. Jadikan permasalahan itu misalnya banyak, menjadikan pengalaman bagi kita dalam mengambil keputusan setiap kasus-kasus yang ada. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya. Ibu bisa kembali beraktivitas ya. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ibu akan selalu memotivasi kepada seluruh guru yang mempunyai kemauan untuk maju ya. Terima kasih Ibu motivasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 2, yaitu Ibu Tete Rohaini, SPD MM. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendalami bagaimana beliau berperan sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan jika mengalami dilema etika di SD Muhammadiyah 2.
Baiklah, kita langsung bertanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu. Boleh, Ibu? Enggak, silahkan Bu. Iya. Baiklah, kita mulai, Ibu ya. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, misalkan kasus-kasus baik itu terhadap peserta didik atau guru-guru di SD Muhammadiyah 2 ini. Baik, Bu Fajar, mungkin di SD Muhammadiyah 2 ini kalau kita mau mengidentifikasi mengenai etika moral untuk guru-guru itu, kita kan keseharian itu bergaulnya dari pagi sampai sore hari gitu. Kita akan tahu bagaimana sifat-sifat orang itu. Pertama itu ya, mengidentifikasinya. Nah, bila mana guru atau anak-anak ya yang mempunyai masalah mengenai etika moral ya itu tentunya saya sebagai pimpinan di sini pendekatan dengan pendekatan kemudian kita ngobrol-ngobrol ya, dari obrolan itu bukan mungkin lagi kita akan dapat mengidentifikasi bagaimana ya mereka atau guru-guru yang mempunyai masalah etika moral ya, etika moral. Jadi dengan adanya pendekatan, dengan adanya kita ngobrol, itu tentu kita akan. Kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau misalnya di antara dua, tentu di antara dua itu kita sebagai pimpinannya harus bijaksana, ya, harus lebih bijak. Ini kedepannya bagaimana, ya. Kemudian ini sama-sama punya kepentingan. Sebagai pimpinan juga kita harus loyal ke atasan, ke bawahan juga apalagi harus loyal. Jadi kalau misalnya ini untuk kepentingan itu berarti tidak ada kepentingan untuk pribadi, tapi kepentingan untuk lembaga, untuk sekolah. Kalau misalnya kepentingan untuk sekolah, ya saya sebagai pimpinan itu harus tegas, betul, harus tegas. Tidak ada lagi, kalau misalnya tidak ada ketegasan, sekolah ini tidak akan maju-maju. Jadi itu ya nomor dua, ketegasan. Ya, mengambil keputusan ya kalau misalnya untuk ini bagus, bukan untuk pribadi tapi untuk kelembagaan ya, agar sekolah kita lebih maju ya, kemudian anak-anaknya mutu pendidikannya lebih meningkat ya, kita harus tegas terhadap kasus kita gitu. Jadi tadi Ibu mengatakan dalam pengambilan keputusan harus bijak, tegas, yang terpenting mungkin berpihak pada